warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiara Suci dengan NIM 0537181009. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah berpraktik struktur data. Dalam tugas ini akan dimuat dua soal, yang pertama mengenai DFS, yang kedua BFS yang akan dimunculkan dalam bahasa pemrograman Java. Saya akan menampilkan bahasa pemrograman Java-nya melalui Visual Studio Code. Maka dari itu, mari kita simak untuk pembahasan soal berikut ini. Nah, untuk soal pertama ini, kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Nanti kita akan menggunakan 10 node yang mewakili dari A0 sampai dengan A9 dan akan melakukan pencarian angka n pada graf dengan metode DFS ini. Oke teman-teman, jadi pertama aku udah buat dulu new filenya dengan nama tugas 3 struktur data Java. Nah, pertama-tama saya akan import dulu library java.util-nya. Jadi library ini diperlukan karena nanti programnya itu akan menggunakan beberapa struktur data kayak seperti map, list, set, hence, terus hashmap, set, arrays, dan scanner. Nah, setelah import java.util-nya sudah, kita akan membuat kelas dulu dengan namanya sama kayak nama filenya. Jadi kita tulis public class tugas 3 struktur data. Nama file ini namanya sama seperti nama file yang digunakan. Setelah itu akan membuat variabel grafnya pakai hashmap, pakai static map. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan hubungan antar node pada graf ya. Jadi nanti nodenya tuh dapat jadi bisa memiliki beberapa tangga. Nanti tangganya itu disimpan dalam bentuk list. String map grafis, string graph, pakai new hashmap. Selanjutnya akan dibuat variabel visited untuk nyimpan node-node yang sudah dikunjungi. Jadi tidak diproses berulang kali ya. Static set string visited new hasset. Nah, kita akan membuat metode DFS pakai public static boolean. Jadi metode DFS ini digunakan untuk menyimpan pencarian pakai algoritma DFS. Nanti ada dua parameter. Yang pertama current sebagai node yang sedang dikunjungi, sama target, string target sebagai node yang akan dicari. Nanti saya akan menampilkan nodenya itu yang sedang dikunjungi pakai sistem out println mengunjungi plus dari yang tadi current di atas. Jadi pada bagian ini nanti nodenya itu yang dikunjungi akan terlihat pada program yang dijalankan. Selanjutnya kita tulis jika node ditemukan, berarti kita pakai if current equals dari kita kan ngecek target, berarti pakai equals target ya. Jadi ini tuh bertujuan untuk melakukan pengecekan nodenya itu sama, node yang dikunjungi itu sama dengan target yang dicari. Nah, jika targetnya ditemukan, saya ini menampilkan pesan bahwa target telah berhasil. Pakainya itu sistem out println. Namanya target ditemukan plus target. Kita kasih return true untuk mengembalikan nilai true untuk menghentikan pencarian. Terus kita pakai visited, untuk kita akan tambahkan visited jika targetnya belum ditemukan. Terus node saat ini akan disimpan ke visited sebagai penanda untuk node yang sebagai penanda bahwa node itu telah dikunjungi, udah pernah dikunjungi.
mengunjungi semua tangga. Nah, ini perulangan tangga itu kita pakai for. Saya akan membuat perulangan untuk mengunjungi seluruh tangga dari node yang diproses. For string neighbor graph get current. Nah, tapi sebelum mengunjungi tanda, harus dipastikan dulu bahwa nodenya itu belum pernah dikunjungi sebelumnya. Berarti kita pakai if visited contains neighbor tanda seru contoh. Terus kita rekursi DFS-nya pakai if DFS neighbor target. Jadi jika nodenya belum dikunjungi, maka DFS-nya ini akan memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri node tersebut. Pakai Nah, ini tuh bagian utama yang membuat logaritma DFS-nya nanti bergerak sampai ke kedalaman grafnya. Nah, kita pakai return false. Jadi, jika seluruh nodenya diperiksa, terus targetnya tidak ditemukan, maka metode itu akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya saya akan membuat metode mainnya. Ini kita akan mulai eksekusi programnya. Metode mainnya public static void main string yang args. Saya membuat objek scanner untuk menerima input target pencarian dari pengguna. Oke, scanner input new scanner system in. Nah, kita akan membuat grafnya 10 node. Untuk membuat grafnya kita pakai graf put. Kita akan mulai dari baris A0, kita akan hubungkan dengan A1, A2, dan A3. Berarti ini pakai array list. Untuk node A1 saya akan hubungkan dengan A4 dan A5. Untuk kodenya itu saya akan copy paste saja dari yang A0 karena sama-sama kodenya kurang lebih sama, jadi kita tinggal ganti saja nodenya sama dengan hubungannya dengan yang mana. Kita akan copy paste saja. Ini ada kesalahan teman-teman, sebentar kita cek dulu. Oke, aman. Kita lanjutkan. Copy dulu. Kita lanjut ke A1. A1-nya dengan A4 dan A5. Terus kita copy lagi untuk A2. Node A2-nya saya hubungkan dengan A6. Untuk node A3-nya
saya hubungkan dengan A7 dan A8 untuk node 4 itu nggak ada lagi, berarti kita pakai nggak ada berhubungan dengan apapun. A4, A5, A6 nggak ada, A7 juga tidak ada. Nah, untuk A8 ini dihubungkan dengan A9, dan yang terakhir A9 nya itu tidak ada. Kita akan input target pencariannya. Nah, setelah tadi grafnya udah saya buat, saya ingin meminta program memasukkan kode yang dicari. Nanti pakai sistem outprint, saya tambahkan masukkan kode yang ingin dicari dari A0 sampai dengan A9. Targetnya itu input, string targetnya input next line. Saya akan menjalankan algoritma DFS-nya itu dengan titik awal dari node A0, berarti pakai boolean found DFS-nya A0 menuju ke target, target yang nanti akan dimasukkan. Nah, ini nanti jika tidak ditemukan, berarti kita pakai if found, sistemnya nanti panelnya itu keterangannya akan node tidak ditemukan. Jadi nanti jika DFS-nya selesai dijalankan tapi targetnya itu nggak ditemukan, programnya nanti akan menampilkan pesan bahwa node tidak ditemukan. Oke, kita akan run programnya. Nah, masukkan node yang ingin dicari, carinya A9. A9 mengunjungi A0, A1, A4, A5, A2, A6, A3, A7, A8, nanti targetnya A9. Setelah itu kita akan coba lagi dengan A3. A3 mengunjunginya A0, A1, A4, A5, A2 sampai ke targetnya nanti A3. Oke, nah ini untuk DFS. Nanti urutannya itu akan saya tuliskan ya di gambarnya. Nah, pada percobaan DFS ini dari node hingga menemukan node A9 itu, jadi DFS itu bekerja dengan cara menelusuri cabang hingga cabang kedalaman maksimum, tapi terlebih dahulu digunakan rekursi, terus melakukan backtracking untuk memeriksa cabang lainnya. Kalau misalkan program target A9 nya berhasil ditemukan setelah DFS menulis seluruh jalur yang diperlukan. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah BFS. BFS ini kita akan melakukan program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS. Jadi bedanya itu kalau DFS menelusuri cabangnya sedalam mungkin. Nah, kalau BFS itu pencariannya itu secara melebar per level pakai data queue. Ini saya udah punya new file yang baru dengan nama nomor 2.java, tugas 3 nomor 2 Java. Pertama-tama saya akan import library-nya dulu pakai sama Java Util karena program itu pasti menggunakan map, list, queue, hashmap, hasset, link list, arrays, dan scanner. Kita import dulu, import java.util. Saya akan buat kelas utamanya, namanya sesuai sama dengan nama filenya, tugas 3 nomor 2. Nanti program kelas ini tuh akan berisi seluruh program BFS-nya. Variabel grafnya menggunakan hashmap ya. Jadi nanti untuk menyimpan hubungan antara node pada graf. Hashmap list string graph sama dengan new hashmap. Selanjutnya akan dibuat metode BFS-nya. Membuat metode BFS-nya ini dilakukan untuk melakukan proses pencarian. Nah, metode ini nanti akan menerima 2 parameter, yaitu node awal atau string start dan node target atau string target. Pakai boolean juga, public static boolean BFS start string sama string start sama string target. Kita akan buat queue karena BFS ini pakai sistem first in first out atau FIFO. Jadi queue ini digunakan untuk menyimpan node-node yang nanti akan dikunjungi. Pakai queue string, queue sama dengan new linked list. Saya akan buat variabel visitednya untuk menyimpan kode yang udah dikunjungi sehingga tidak ada nggak diproses berulang kali ya. Visited new has seed.
kita masukkan node awalnya. Node awalnya dimasukkan ke dalam queue. Nanti langsung ditandai sebagai sudah dikunjungi. Pakai queue dan visited. Queue.add start, visited.add start juga. Selanjutnya, perulangan BFS ini. Jadi perulangan ini tuh akan terus berjalan selama masih ada node dalam queue yang belum diproses. Kita pakai yo queue is empty. Terus kita akan mengambil node dari queue. Jadi string queue ini akan dibuat node yang berada paling depan pada queue akan diambil untuk diproses terlebih dahulu. Jadi first in first out pakai FIFO. Nah, saya ingin menampilkan narasi pada bagian ini pada program menampilkan node yang sedang dikunjungi agar BFS-nya itu dapat terlihat dalam program yang dijalankan. Jadi mengunjungi plus current. So ini kita akan cek targetnya. Nodenya ini yang sedang dikunjungi ini sama dengan target pencarian. Pakai if. Kita pakai if current equals target. Nah, saya ingin membuat kalimat jika targetnya ditemukan pakai sistem output clean, maka programnya itu akan menampilkan pesan target ditemukan. Terus nanti kalau ditemukan berarti akan menghentikan proses pencarian pakai return true. Nah, selanjutnya program itu akan memeriksa seluruh tangga dari node yang diproses. Jadi kita akan pakai for untuk menelusuri tangga. For string neighbor graph get current. Nah, kita akan pastikan cek visited if jadi kita akan pastikan bahwa program tangga node tersebut itu belum pernah dikunjungi sebelumnya. If visited contains neighbor. Nah, jika belum pernah dikunjungi, nodenya itu akan ditambahkan ke visited dan dimasukkan ke dalam queue untuk diproses pada giliran selanjutnya. Jadi kita pakai visited neighbor sama queue add neighbor. Terus saya ingin jika seluruh nodenya itu sudah diperiksa, terus targetnya tidak ditemukan, maka metodenya itu akan mengembalikan nilai false. Jadi pakai return false. Nah, selanjutnya kita akan buat main metodenya untuk eksekusi program BFS-nya. Saya akan buat objek scanner untuk menerima node yang nanti akan dicari. Jadi scanner input, new scanner system in. Nah, kita akan buat grafnya. Untuk graf itu sama seperti DFS bentuknya, kodenya. Buat graf. Nah, untuk node A0 ini akan saya gabungkan dengan A1, A2, dan A3. Graf A0, A-list karena masih berhubungan, ada hubungan sama yang lain. 1, A3. Untuk graf selanjutnya itu akan saya copy paste saja programnya. Lalu kita akan ganti nodenya. Node A1 digabungkan dengan A4 dan A5. Terus node A2 digabungkan dengan A6. A3-nya digabungkan dengan A7, A8. Selanjutnya untuk A4 itu tidak ada kaitan dengan yang lain, jadi kita hentikan kalau untuk A4. Jadi A4-nya new array list. Untuk A5 juga sama, kita copy paste saja, terus kita ganti untuk nodenya, kita ganti jadi A5. A6 juga sama, langsung saja kita copy paste dan ganti nodenya jadi A6. A7 juga sama, A7 ganti nodenya saja. Terus kalau untuk A8 ini ada hubungannya dengan A9, jadi kita pakai yang atas copy paste-nya dan kita ganti nodenya. Terus array list-nya kita ke A9. Nah, yang A9 ini tuh nggak ada hubungannya lagi, jadi pakai array list saja. Selanjutnya saya ingin input target itu nanti, jadi seperti ada kalimat untuk masukkan node mana yang dicari. Ya kelewat kita. Ini ada kelewat A2-nya, ternyata belum diketik. Nah, jadi saya ingin target itu pakai
masukkan node mana yang dicari, maka pakai sistem outprint, terus kalimatnya masukkan node yang dicari dari A0 sampai dengan A9. Nanti jadi program itu meminta kita untuk memasukkan kode mana yang akan kita cari. Sistem out print, lalu kita pakai string target, input next line. Selanjutnya, algoritma BFS-nya itu akan dijalankan dengan boolean found dari titik awal pencarian sampai dengan node A0. Kita pakai if node plus target plus tidak ditemukan jika nanti target itu tidak ditemukan. Input close. Baik, nah ini akan lanjut kita run. Nah, ini hasil outputnya, masukkan node yang dicari dari A0 sampai A9. Kita tes A9, mengunjungi sampai titik ditemukan targetnya A9. Terus kita akan coba juga dengan mencari A3. Jadi nanti kalau BFS ini, pencarian targetnya itu pakai level per level. Level pertama mengunjungi A0, kemudian A1, A2, selanjutnya sampai dengan target yang ditemukan. Nah, jadi untuk BFS ini, jadi pakainya itu bekerjanya pakai queue, terus karena first in first out, pencariannya itu melebar atau per level, jadi per baris gitu. Nanti hingga pada node yang level yang sama itu akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai DFS dan BFS pada tugas 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga mendapatkan penilaian dan evaluasi yang maksimal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.